kayak gimana ya, kakinya tuh kayak terbalik gitu loh Kak, kayak gini. Dan Terus itu dia jalan malam. Memang nyeret mengganggu gitu. ya. Emang kadang sih kayak jam 1, jam 2 itu sering kayak denger suara nyeret gitu. Dia jalan tapi nyeret gitu. Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Hai sobatnya Syifa, kenalin aku Syifa Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Hari ini bersama Farah Fadilasari, ya, panggilannya adalah Ara. Hari ini Syifa tuh pengen kayak ngobrol santai sama Farah. Kebetulan Farah ini adalah tetangga Syifa. Terus mungkin ada experience atau pengalaman yang pernah Farah alami yang mungkin gak dirasain oleh orang lainnya gitu ya. Terus kira-kira Farah mau nge-share apa nih malam ini sama kita semua? Kita bikin videonya malam ya, nggak tahu mungkin kalian nontonnya siang, pagi atau sore ya kan? Gimana nih Farah? Jadi itu sebenarnya aku tuh bisa lihat tuh dari kecil. Bisa lihat apa dulu nih? Kan belum Bisa dilihat lihat. tuh. Oh ya, aku tuh bisa lihat kayak yang sejenis kalian nggak bisa lihat gitu lah, makhluk halus gitu. Jadi tuh aku bisa lihatnya tuh dari kecil, karena tuh turunan dari ayahku. Tapi tuh mamaku juga bisa ngerasain kayak lebih sensitif gitu. Kalau misalnya kita deketan sama orang yang bisa, itu kita juga bisa ngerasain juga loh gitu loh. Kayak lebih sensitif Iya, tadi ya. iya. Jadi mamaku tuh kayak jadi lebih sensitif. Terus kan waktu aku lahir, kayak yang dari ayah itu pindah ke aku. Jadilah aku yang bisa lihat sampai kayaknya itu ketika mau SD sempat ditutup karena mulai mengganggu aktivitas sehari-hari kan. Tapi walaupun udah ditutup tuh sebenarnya aku masih bisa kayak ngerasain, lebih kayak aku tahu di situ ada, aku tahu di situ ada, aku tahu di situ ada gitu. Tapi aku nggak tahu wujudnya. Nggak tahu wujudnya. Sampai liburan lagi ke kampung mama tuh di Maninjau kan, ketemu sama keluarga besar di sana. Ada tuh nenek di sana tuh yang emang dia bisa juga gitu. Jadi nenek tuh bisa lihat, bisa ngobatin gitu, kayak gitu lah Kak. Tahu kan Kak? Waktu pertama kali tuh aku kenalan, aku biasa aja gitu. Waktu pertama, pokoknya kenalan lah, itu pertama kali aku bertemu gitu. Kenalan, deket, cerita-cerita, sharing. Nggak tahu kenapa tuh pulang dari sana tuh aku mulai kayak ngerasa gitu kan, kayak di rumah gitu. Aku baru nyampe rumah, terus di depan pintu tuh aku lihat ada yang lewat gitu, kayak sosok kayak hitam. lewat gitu aja ya, lewat. Terus aku tanya ke mama kan, "Ma, itu siapa yang lewat?" Nggak tahu kata mama. Di situ tuh ayah, adik udah pergi gitu. Yang itu kondisinya malam atau sore? Pagi. Pagi. Nggak lama sudah itu balik lagi kan ke Medan kan untuk kuliah kan. Makin kayak jelas gitu ngeliatnya, kayak di kosan gitu ada yang aku lihat gitu. Kayak Apa tuh misal kalau di kosan? kalau di kosan tuh ada yang dia tuh kayak ada yang cewek, terus ada kayak gimana ya, kakinya tuh kayak terbalik gitu loh Kak, kayak gini. Dan Terus itu dia jalan malam. Memang nyeret mengganggu gitu. ya. Emang kadang sih kayak jam 1, jam 2 itu sering kayak denger suara nyeret gitu. Dia jalan tapi nyeret gitu. Karena kan kakinya kan kayak gini gitu. Terus kalau yang cewek tuh, aku pernah VC-an sama teman aku malam-malam. Terus Video tiba-tiba call, video call. Jadi mati lampu gitu Kak. Mati lampu, terus dia lihat di belakang aku tuh ada cewek. Serius. Terus temannya bilang, temen aku, "Kak, itu siapa di belakang?" Terus aku giniin kan, aku kayak sorotin gitu kan, nggak ada gitu. Tapi aku juga sadar di situ ada gitu. Terus nggak lama sudah itu tuh dia nggak mau nelpon aku, dia nggak mau, pokoknya dia nggak mau berhubungan gitu sama aku gara-gara itu. gara-gara ngelihat pas di situ. Oh ya ampun. Pokoknya gitulah. Terus nggak lama sudah itu lagi aku pergi jalan-jalan gitu sama teman aku kan. Nah waktu pergi jalan-jalan tuh, itu kondisinya aku baru keluar dari rumah sakit 3 hari, baru keluar dari rumah sakit, bener-bener masih kayak Lemas, ya masih belum fit lah. Jadi aku jalan-jalan dan ketika di jalan tuh kami sempat nyasar. Padahal tuh ya teman kami tuh udah ada yang pernah kesana, berapa orang gitu kan. Nyasar terus balik lagi, kami nyampe di tempat itu tuh sekitar tengah malam. Sebelum kami nyampe situ, kami sempat nyasar naik Ke bukit gitu ya? ke bukit, ya bukit. Terus di atasnya tuh kayak nemuin gapura gitu. Nah di gapuranya tuh banyak bunga melati gitu. Emang tempat wisata sebenarnya? Iya Kak, di Langkat.
Dilangkat. Ya, Terus? Langkat. Jalan-jalan kan ke situ. Kami berangkat malam habis Isya tuh di situ. Aturan itu cuman sekitar perjalanannya 3 jam kami hitung, tapi sampai situ tengah malam. Gara-gara nyasar, terus di nyasar itu mobil kami tuh hampir masuk jurang gitu. Teman aku yang bawa mobil kayak nggak ngerasa gitu, nggak tahu kalau di belakang tuh udah jurang. Di sepanjang jalan tuh kami kayak diganggu gitu, aku dengan teman aku kayak diganggu gitu Kak. Contohnya Sebenarnya tuh kayaknya tuh karena teman aku tuh nyeletuk gitu loh. nyeletuk gimana? Dia ada kuburan nih, Hmm? ada kuburan gitu. Terus kayak ada tukang sate malam-malam tengah malam gitu kan, kayak jam 10 gitu. Terus dia bilang ada tukang sate malam-malam kayak film Suzana gitu. Oh, Kan? jadi kayak asal ngomong aja gitu kayak ya? sembarangan gitu. Aku ada punya teman satu lagi, dia nggak bisa lihat tapi dia bisa ngerasain. Heeh. Nah dia duduk di samping aku, terus aku bilang, coba deh pegang tangan aku bilang gitu kan. Terus dia megang, kamu kenapa? Ditanya gitu kan. Kamu emang nggak ngerasa? Aku bilang gitu. Iya aku tahu, kata dia gitu kan. Dia tuh denger suara burung, tapi itu lebih ke suara cewek ketawa, kayak gitu Kak. Terus? Ya karena suara orang tuh mirip gitu loh. Oh, Kalau orang tuh misal- ini siapa nih? Like Miss K. Miss K dan Nggak tahu. oh Nah, iya itu. iya oke. Itu suaranya mirip gitu. Jadi kan gara-gara itu salah jalan tuh kami sempat berhenti gitu kan, kayak merunding gitu lah. Nah di situ tuh aku nangis, tapi aku nggak ngerasa aku nangis. Aku nggak tahu aku nangis, kayak histeris gitu loh kata teman Berarti aku. setelah perjalanan udah turun dari mobil, Farah kayak ngerasa nangis gitu. Iya, bukan waktu nyasar gitu. Oh, waktu nyasar. Kan kami sempat berhenti. Sempat berhenti. Sempat berhenti Di tengah perjalanan Nah, itu. di situ lah aku kayak aku nangis, kata teman aku tuh aku nangis, tapi padahal aku nggak ngerasa gitu. Ya aku tahu sih di situ aku lihat cewek, emang di dekat aku tuh aku lihat cewek ngikutin sih dari kuburan yang di belakang teman aku tuh. Dia ngikutin dari situ, terus kayak telinga aku tuh di gitu loh. Serius. Sumpah itu. Mungkin ini disclaimer juga ya. Mungkin bagi kita, maksudnya orang yang bener-bener nggak bisa ngerasain, itu kayak antara percaya dan enggak ya. Iya Pasti, betul. Sebenarnya pasti. itu nggak bisa dilogikain gitu loh. Susah dilogikain, susah disainskan gitu ya. Tapi mungkin itu yang dirasakan orang-orang kayak Farah gitu Ya, ya. karena- nggak bisa kita pungkiri. Karena jujur ya Kak, itu aku duduk paling belakang loh. Itu angin dari mana coba? Nah, coba dipikirin kalaupun misalnya mau dilogiskan ya. Nah, itu. Sepanjang dia yang bawa, itu apa yang diarahin sama lampu mobil, itu aku ngelihat sosok terus. Kayak genderuwo, pocong, sumpah Kak, itu kuntilanak paling jelas. Dan dia itu, dan teman-teman di mobil tuh waktu lihat kuntilanak Kak, waktu lihat kuntilanak tuh teman-teman di mobil itu juga ngelihat. Itu orang nggak? Orang asli? Enggak Kak, asli. Serius? Itu di tengah-tengah hutan. Pri tamasya ke hutan gitu ya, Bang? Iya, kami kan seneng kayak gitu kan. Nah, jadi Ke pas alam ke gitu. alam. Setelah itu Saya kan malam udah sampaikah di tempat itu? ya sampai kan. Terus malam tuh jam 3 kami baru mulai dirin tenda tuh. Pas Jadi dirin- emang mau nginap di tenda nih ceritanya? Iya, pas dirin tenda tuh aku juga ngeliat di atas pohon ada yang lambai-lambai. Terus dia tiba-tiba nyamperin teman aku. Dan aku baru tahu di situ kayak ternyata dia tuh suka dengan teman aku gitu loh. Gimana cara taunya biasanya? Karena dia tuh selalu ngikutin teman aku tuh kemana-mana. Yang cewek? Cowok kan? Cowok. Cowok. Bagi Farah itu membuat Farah ini nggak kayak ketakutan terus bikin apa ya, Farah kayak depresi, stres gitu kan? Ada Awalnya orang yang kayak gitu. gitu kan, Awalnya sampai gitu. sakit atau gimana karena kepikiran gitu. Awalnya gitu. Cuman kayak mana ya? Kalau misalnya kita pikirin lagi, kalau terlalu dipikirkan tuh itu jadi beban sendiri loh. Maksud aku tuh kayak nih ya, ayah aku bilang kan Kak, kalau misalnya kita ngeliat kayak gitu atau kita ngerasa atau apapun gitu, kayak biarin aja gitu. Nanti dibiarin aja lah, biar dia tuh pergi sendiri gitu kayak. Jangan terlalu sensitifin gitu ya. Ya, tapi jujur aja ya, Kak. Kadang bangun tidur tuh nengokin kayak gitu. Kadang Bangun mau tidur? bangun tidur baru mulai gitu, kita nengok kayak gitu. Serius? Sumpah. Di depan mata? Iya. Apalagi aku tuh pernah ketindihan di kamar kos. Heeh. Di situ tuh posisinya tengah malam, enggak sih, udah tengah malam. Dan aku pikir tuh kayak gara-gara ketindihan tuh aku ngerekam aku tidur gitu loh. Dan ngeliat Farah tidur. Iya, ngerekam ketika aku tidur gitu. Heeh. Aku rekam waktu aku tidur gara-gara ketindihan itu. Oh, Farah ngidupin HP ngerekam gitu. Dan itu selimut aku ketarik sendiri. Bahkan itu? Iya, bahkan itu jendela di kamar aku kan banyak kan Kak. Cuman yang dari arah jemuran kan
satu kan, itu anginnya kencang banget dan itu kayak terbang tinggi gitu. Ya ampun, segitunya ya. Itu kelihatan dari rekaman foto kamera itu. Aku punya kakak, dia psikologi. Oh, psikolog. Terus Dan aku pernah cerita kayak gitu. Terus dia bilang dia sebenarnya mau melogiskan itu, tapi ada beberapa hal di keluarga kami yang nggak bisa dilogiskan gitu. Terus Jadi tuh kayak gimana ya? dia ada ngasih kayak advice atau masukan nggak untuk Farah sendiri? Itulah dia bilang kalau misalnya kita ngalamin kejadian kayak gitu tuh jangan terlalu dipikirkan, nanti malah jadi pikiran, nanti malah jadi sakit gitulah pokoknya. Dia selalu bilang kayak gitu. Aku pernah nih pulang malam habis dari kegiatan organisasi jadi aku mau pulang ke rumah nenek aku di Polonia kan. Nah di situ tuh mesti lewat kuburan gitu. Malam-malam lewat kuburan, terus aku ngerem karena aku pikir karena ada yang lewat gitu loh. Jadi Farah ngerem, ngerasa ada yang lewat. Iya. Padahal sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Ya ampun. Untung nggak ini ya kenapa-napa, kan orang kadang ngerem tiba-tiba malah tidur. Malah terjatuh gitu. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Jadi itu kan di rumah ayah tuh pernah mimpi gitu, kayak adik tuh diajak main gitu sama sosok, matanya tuh merah. Dia laki-laki mungkin ya, kayaknya laki-laki sih. Sosok itu tuh kayak pengen ngajak main adik aku gitu kak. Nah jadi dimimpiin. Jadi tuh kayak sampai berantem gitu di mimpi, bener, sampai berantem gitu di mimpi kan. Sampai mama tuh bangun kan gara-gara ayah tuh udah kayak ngos-ngosan gitu gara-gara di mimpi tuh. Terus untungnya di situ tuh ayah menang. Jadi itu kalau misalnya ayah aku kalah tuh dalam mimpi, perkelahian di mimpi itu mungkin ada aku bakalan jatuh sakit. Karena pernah tuh sepupu aku kayak gitu juga. Jadi emang pernah kejadian atau secara kebetulan aja? Jadi sepupu aku tuh juga pernah kayak gitu kak. Dia mamanya tuh dimimpiin kayak gitu juga kan. Terus rupanya mamanya tuh kayak bodoh amat, terus kayak gimana ya aku ngomongnya, kayak nggak peduli lah gitu. Terus besoknya rupanya dia jatuh sakit gitu, kayak demam tinggi selama beberapa hari gitu. Farah meyakini itu bukan hanya sebuah kebetulan belaka gitu ya. Berarti itu secara sosial memang kayak mengganggu Farah terkadang ya memang ya. Terkadang ya. Kita tuh hidup berdampingan sama mereka. Kayak mau kita logiskan itu atau enggak, banyak hal yang enggak logis gitu loh. Mau kalian percaya itu atau enggak, ya mereka memang ada. Terus mungkin ini ya, perkuat iman masing-masing lah ya. Entah itu agama kalian apapun, kan setiap agama pasti kayak mengajarkan gimana biar kita tuh lebih terjaga, gimana biar untuk melindungi diri sendiri lah gitu ya. Terlepas dari apakah kita bisa melihat atau enggak, ya tiap harinya harus meningkatkan keimanan kita juga gitu. Jadi mungkin itu aja video dari kita. Farah ada yang mau sampaikan lagi? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya atau mau kepoin lebih lanjut, mungkin bisa DM di Instagram Farah Fadilasari _. Oke. Terus teman-teman bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kakak banyak bikin playlist gitu Farah. Jadi kayak ada kedokteran, ada sendiri playlistnya. Terus misalnya tentang daily vlog, kayak cerita-cerita kayak gini, ada sendiri lagi playlistnya. Jadi bagi teman-teman yang udah subscribe, pasti nanti akan dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Kalau aku tuh udah subscribe dan hidupin loncengnya. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya video-video Kak Syifa. Thank you. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Bye bye.